Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rahmanto, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai dari pendidikan dan pengajaran. Pendidikan merupakan kegiatan menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah sebuah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dari sini, maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran itu tidak sama ya. Seperti yang kita tahu tadi, bahwa pendidikan adalah untuk menuntun kodrat alam yang dimiliki anak agar mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Namun, untuk pengajaran hanyalah sekedar transfer knowledge kepada peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan dalam pembelajaran kelas adalah saya hanya sebatas mentransfer materi pembelajaran saja. Sehingga prioritas saya adalah prioritas ketuntasan pencapaian kognitif, di mana saya hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja. Sehingga selama ini dalam pemikiran saya adalah pembelajaran yang saya lakukan saya anggap sudah berhasil apabila murid saya sudah mencapai KKM, dan murid saya anggap hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran yang saya lakukan selama ini masihlah berpusat pada guru atau teacher center. Selama ini saya kurang memperdulikan apakah murid saya sudah benar-benar memahami materi yang saya ajarkan atau belum. Tolak ukur saya hanyalah apabila nilai siswa sudah bagus, berarti siswa sudah paham. Sehingga saya hanya meminta untuk siswa hanya sekedar menghafal materi pelajaran saja. Sehingga saya akhirnya sering mengeluh apabila nilai yang diperoleh anak kurang memuaskan. Setelah mempelajari modul 1.1, sekarang saya tersadar bahwasanya apa yang saya lakukan selama ini belumlah tepat. Oleh karena itu, saya berusaha merubah diri saya untuk menjadi pendidik yang baik. Apa yang saya lakukan? Yang pertama adalah saya berusaha memfasilitasi pembelajaran saya untuk mendukung berkembangnya kemampuan peserta didik saya secara menyeluruh atau holistik. Dari semula saya yang meletakkan peserta didik sebagai objek pembelajaran, saya sekarang meletakkan peserta didik saya sebagai subjek pembelajaran. Selain itu, saya sekarang mengajar dengan memperhatikan kodrat zaman, di mana pada era modern seperti saat ini, saya berusaha mengenalkan IT ataupun teknologi ke dalam pembelajaran saya. Selain itu, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi guru yang sabar, serta berusaha tulus ikhlas dalam membimbing peserta didik saya. Karena sejatinya setiap siswa itu unik, maka saya sekarang berusaha mengenal satu persatu peserta didik saya agar saya mengetahui karakteristik mereka. Dengan begitu, saya mampu memberi kesempatan kepada murid didik saya untuk dapat tumbuh sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Setelah mempelajari modul 1.1 yang dapat saya terapkan di kelas yang mencerminkan pembelajaran sesuai pemikiran KHD adalah
Saya merancang pembelajaran yang interaktif serta menyenangkan sehingga mampu meningkatkan keterlibatan siswa untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. Pada saat ini, saya berusaha menyuguhkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Selain itu, saya juga menerapkan pembelajaran abad 21, di mana fokus saya juga mengenai berpikir kritis siswa, kreativitas anak, komunikasi anak, serta kolaborasi, di mana hal itu semua bertujuan untuk menyiapkan peserta didik saya untuk dapat menyongsong tuntutan zaman ke depan. Saya juga akan lebih intens lagi dalam mendampingi peserta didik saya dalam belajar, karena sejatinya pembelajaran itu menuntun, bukanlah menuntut. Selain itu, karena sejatinya setiap siswa itu unik, maka saya akan memahami keunikan tersebut sehingga saya dapat mengajar sesuai dengan kodrat alam mereka dan mengantarkan pembelajaran mereka sesuai dengan kodrat zaman pada saat ini. Bapak dan Ibu guru hebat semua. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1. Karena tidak ada gading yang tak retak, maka izinkanlah saya untuk mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan dalam penyampaian saya pada kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.